Oke, selamat pagi ya. Video kali ini mengenai fog lamp mobil expander. Jadi, fog lamp mobil expander saya asli bawaan pabrik, cuma diganti dengan bohlam LED. Dan sekarang ada trouble. Kemarin saya ke dealer Mitsubishi sekalian ganti fuel pump. Saya komplain bahwa fog lamp tidak bisa dimatikan melalui switch cincin on off-nya expander ya. Jadi hanya bisa dimatikan melalui lampu utama. Nah, saya komplain, dia bilang ada masalah di switchnya. Jadi expander sendiri, dealer Mitsubishi sendiri, kepala bengkelnya sangat kooperatif. Dia bilang saya harus standarkan dulu, nanti diklaimkan switch baru karena saya sudah menggunakan LED. Nah, kali ini saya akan bongkar dan saya sudah curhat juga di grup Xmog. Dia bilang ada yang bilang di reset dulu gitu ya. Di reset ini dalam arti aki negatifnya dicabut dan kita akan lakukan dicabut. Nah, saya akan standarkan dulu dengan bohlam halogen. Jadi ini di sini ada dus LED ya. Pertama kali LED saya pakai expander H11 saya waktu itu beli adalah tipe yang bentuknya seperti ini ya. Ini Cree XHP50, ininya Cooper Belt ya. Makanya bohlamnya saya simpan di sini nih, bohlam aslinya. Jadi kita mau klaim ke pabrik, kita harus standarin dulu gitu ya. Bohlam expander adalah standarnya adalah H16 tuh ya. Terlihat H16 silau ya. Ya, H16. Ya, kita akan coba di sekilas kita tesin dulu. Nah, ini lampu senja expander ya. Lampu senja itu dengan memutar satu switch ini satu kali. Nah, kalau kita switch cincin, nah ini adalah lampu fog lampnya nyala. Nah, kita mau matikan tidak bisa. Ya, jadi kita demokan dari sini. Ini banyak sekali pemilik expander yang sama mengalami masalah ini. Jadi switch fog lamp ini bermasalah ya. Tapi saya yakin masalahnya bukan dari switchnya, tapi dari sistem komputerisasinya dia. Karena switch cincin ini ya, dia istilahnya seperti push on ya, bukannya on off seperti begini ditahan gitu ya. Karena dia juga ada fungsi fog lamp belakang. Tapi di mobil expander ini saya tidak buka etaksnya untuk rear fog lamp, jadi tetap masih original. Cuman ya itu ada masalah. Dan dealer bengkel resmi, kepala bengkelnya bilang bahwa gara-gara pemakaian LED. Ya, gara-gara pemakaian LED. Nah, makanya saya komplain, dia bilang bisa diganti baru. Tapi harus standarin dulu ke halogen. Nah, hari ini saya akan standarkan ke halogen, akan kita copot dan sekalian kita bahas ya. Setelah ini switch saya sudah klaim, sudah normal, saya mau pasang fog LED sebenarnya ya. Nah, ini kita demokan dulu ya. Ini kan untuk nyalakan lampu senja nih sekali. Nah, ini lampu senja. Nah, ini nyalakan indikatornya. Nah, fog lamp kita nyalakan. Fog lamp kita nyalakan kita dengan ini nih, kedepanin. Nah, nyala dia fog lampnya ya. Nah, fog lamp ini kalau mau dimatikan, kita kebelakangin. Dia tidak bisa mati tuh. Logo fog lampnya juga tidak mati ya. Jadi ini begini nih, tuh. Tidak bisa mati. Kita hanya bisa matikan fog lamp dari sini. Ya. Nah, ini lampu senja, fog lamp kita on kan. Nah, dia nyala, tapi tidak bisa dimatikan. Nah, saya komplain ini. Ya, saya komplain ini. Oleh bengkel resmi dijawab seperti itu. Jadi saya harus standarkan dulu, nanti kita dikomplainkan. Diganti switch handle sebelah kanan ini. Diganti, ini katanya normal. Itu menurut dealer. Nah, tapi saya menurut teman-teman yang pemakai Mitsubishi Expander banyak juga yang mengalami, katanya bisa normal sendiri. Cuma punya saya tidak normal-normal gitu ya. Nah, kita akan coba cabut aki juga, jadi kita akan reset ya. Kita biarkan 2-3 hari karena memang mobil saya tidak pakai ya. PSBB saya nggak pernah pakai mobil sudah 5 bulan ya. Saya selalu kemana-mana naik motor.
dan juga tidak pergi-pergi gitu ya. Jadi ini mobil benar-benar tidak jalan ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Kita coba copotin dulu akinya, negatifnya, jadi kita reset gitu ya. Dan yang fog lampnya ini kita copot karena saya menggunakan LED yang menurut saya paling terang saat ini. Kalah lah F3, mau F5, mau F6 ya, kalah kalau dibandingkan sesama conversion kit LED. Tapi kalau diadu dengan fog LED, ini kalah karena patternnya nggak gitu bagus. Tapi kita akan demokan ya, kita akan perbandingkan. Jadi saya ngomong apa adanya. Ini mobil expander saya juga tidak retrofit proyektor ya, karena proyektor menurut saya kurang begitu terang dibandingkan kalau saya pakai LED langsung gitu ya. Tapi masing-masing orang boleh berpendapat, silakan, tidak masalah. Nah, kita akan bongkarkan dulu ya. Jadi inilah cara bongkar fog lamp expander. Kenapa saya nggak pasang covernya? Karena saya ngomong apa adanya. LED ini panas bro, ya. LED ini panas, double heat copper pipe, 60 watt kalau nggak salah satu bolamnya, panas. Makanya kita nggak pernah pasang cover gitu ya. Jadi supaya aliran angin itu lebih cepat lah. Makanya saya tidak pernah memasang. Jadi LED seperti ini ya. Nanti kita coba di meja ya, 60 watt. Ya, seperti ini LED-nya. Sekalian akan kita reset ya. Reset dengan mencabut aki. Kita diamkan 24 jam mungkin. Sebentar, saya pasangin dulu ininya nih. Sudah ya. Jadi mereset katanya dengan ganti aki. Padahal kemarin juga sudah di reset, tapi teman-teman bilang katanya di reset lebih dicoba lagi di reset. Nah, ini kebetulan akinya baru diganti dari dealer ya. Jadi saya beli Mitsubishi Expander ini, saya nggak pernah keluar uang untuk servis karena PSBB kemarin. Mobil tidak pernah dipakai dan saya juga tidak casin akinya soak bro, tapi diganti dengan di dealer baru, aki kering mereknya Tiger Head. Saya baru pernah denger sih, high power gitu ya. Aki kering nih, aslinya adalah aki basah ya, tuh mereknya Tiger Head. Saya diganti. Jadi untuk Anda pemilik Mitsubishi Expander, kalau akinya soak Anda tinggal klaim ke dealer, diganti baru bro ya, gratis. Saya sih gratis terus terang ya. Tuh mereknya Tiger Head. Oke, kita akan buka nih. Mesti bawa kunci 10 ya. Kunci 10 dibuka, dikendorin, positifnya copotin aja ya. Jadi kita sudah cabut nih. Proses mereset ECU katanya ya, udah dicabut positifnya. Kita diamkan 2 hari lah, 1 hari 2 hari, nanti kita update lagi apakah dia normal. Kalau normal saya nggak jadi balik ke dealer karena itu switchnya inden gitu ya. Jadi
banyak pemilik expander yang bilang bahwa switch fog lamp tidak bisa dimatikan tapi nanti normal sendiri. Nah itu aneh ya. Kenapa bisa normal sendiri, kadang-kadang nggak bisa normal. Saya sendiri pemilik Mitsubishi Expander disalahkan oleh dealer, katanya saya mengganti karena bohlamnya diganti LED karena sistem sistem perkabelan apa sistem saklar dari expander itu aslinya adalah signaling, on off-nya signaling resistansi. Jadi bukan berdasarkan on off seperti mobil biasa on dan off gitu ya. Jadi karena error di situ, jadi saya disalahkan gara-gara memakai LED ya. Jadi LED-nya saya harus copot dulu untuk klaim saklar itu gitu ya. Tapi padahal kata teman-teman yang pemakai Mitsubishi Expander, eh, dia juga tetap memakai bohlam asli bawaan pabrik, tetap bisa error juga gitu ya. Jadi permasalahannya sebenarnya bukan dari ganti LED gitu ya. Jadi ada masalah di software ETAX. Kemarin juga sudah dicoba ya di software ETAX itu, katanya sudah dicoba di reset. Tapi tetap saja nggak hilang masalahnya ya. Tapi nggak masalah, yang penting pihak dari Mitsubishi bertanggung jawab. Dia mau indenkan saya satu switch saklar kanan ya, tidak masalah gitu ya. Karena saya mau memakai fog LED housing. Fog LED housing itu kita butuh switch on off. Kenapa? Karena buat ganti warna gitu ya. Kita matikan nyalakan buat ganti warna gitu ya. Kalau nggak bisa berarti tidak bisa ganti warna ya. Oke, begitu aja curhat saya. Jadi kalau Anda pemilik Mitsubishi Expander silakan bisa komen di bawah ya. Ada trouble tidak di fog lamp? Tidak bisa mati gitu ya. Saya dulu berpikiran kenapa tidak bisa mati, karena mungkin dia mengoprek-oprek ETAX-nya mengaktifkan fog lamp belakang, rear fog lamp. Padahal mobil saya tidak pernah utak-atik ETAX-nya di rear fog lamp gitu ya. Jadi tapi kok tetap trouble gitu ya. Nah, saya lagi mencari solusinya, lagi mencari jawabannya. Kenapa gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi ya, brother. Ini adalah fog lamp saya baru copotin fog lamp dari mobil expander saya ya. Jadi ini adalah asli fog lamp mobil expander saya ya, Valeo ya, front fog made in China ya. Valeo aja made in China loh, padahal Valeo itu dipakai di mobil-mobil Jerman biasanya. Ya, made in China juga. Jadi semua barang sudah dikuasai oleh Cina ya. Oke, saya bongkar ini fog lamp untuk menunjukkan bahwa saya menggunakan LED-nya ini ya. Ini adalah LED H11, H16, H8, H9 ya. Ini LED paling terang saat ini. Ini video dibuat bulan Agustus tanggal 4 hari ini, 4 atau 5 nih, 4 Agustus hari ini ya, hari Selasa. Di online banyak yang mengklaim jualan LED paling terang gitu ya. Terutama waktu itu zamannya F3, sekarang sudah zamannya F5, F6 ya. Bahkan saya lihat di online ada yang berani menjual garansi 2 tahun. Nah, F5 atau F6 itu katanya 55 watt, F3 katanya 45 watt. Oke. Dia mengklaim paling terang. Ya, pedagang tersebut mengklaim paling terang. Tapi saya punya bohlam yang lebih terang lagi, tapi teknologinya berbeda. Ya, ini bohlam 60 watt. Jadi ini saya pakai sudah 9 bulanan kalau nggak salah ya. 9 bulan, 10 bulanan. Karena PSBB aja sudah 5 bulanan ya, dari Februari kayaknya. Ya, PSBB yang resminya mungkin ya udah berapa bulan, tapi kan masalah virus ini sudah dari awal tahun ya. Nah, ini sudah saya pakai 9 atau 10 bulan ya. Jadi ini bukan barang baru, jadi bukan disebut F5 atau F6, tapi ini ya bohlam LED, saya nggak tahu mereknya apa gitu ya. Dia teknologinya sudah double heat pipe ya, sedangkan F5, F6 masih single kayaknya ya, masih single heat pipe, tapi dia 55. Dan ada yang berani kasih garansi 2 tahun gitu ya. Itu Cellon itu yang punya, yang jual. Kenapa? Karena ya dia berani gitu ya, 2 tahun. Tapi Anda sebagai user, customer juga harus hati-hati.
banyak pedagang yang bermain seperti itu, di garansinya dipanjangin, padahal nanti giliran mau klaim, bos barangnya habis, bos saya udah nggak jual, ya seperti itu. Jadi Anda harus hati-hati. Kita akan mengukur wattnya berapa sih dia realnya ya, sebagai bahan pembuktian. Jadi saya sudah memakai bohlam yang watt terbesar di mobil sendiri gitu ya. Dan saya curiga dia bisa CAN bus, tapi CAN busnya adalah akal-akalan ya. Oke, kita akan coba tes nyala. Ya, terang sekali. Ya, terang sekali. Aduh, ini agak susah lux meter saya. Ya. Tuh. 4 ribuan ya luxnya. Terlihat nggak? 4 ribuan luxnya, ya. Anda mau tahu ini real wattnya berapa? 58 ya, hampir 60 watt. Terlihat nggak di wattmeter nih? Ya. Ya. 60 watt. Jadi bohlam ini real wattnya adalah 60 watt. Ya. 60 watt dengan dual heat pipe ya. Dual heat pipe. Dual ya. F3 single, F5 juga single sepertinya ya. Tapi untuk kebenarannya kita harus bongkar ya. Ini LED panas sekali, baru nyala sebentar panas bro ya, panas. Makanya saya pasang di Mitsubishi Expander, covernya tidak kita pasang. Kenapa? Karena pasti jebol, pasti jebol. Saya sudah ngejebolin satu gitu ya. Makanya kenapa saya belum bisa jual ya. Sebenarnya importir kita tinggal import gitu ya. Supplier dari Cina juga bertanya terus, bos jadi jualan nggak bos, import dong ini itu ya. Sedangkan saya tes sendiri ini di meja itu ya, 24 jam dia meredup gitu loh. Jadi makanya banyak yang LED yang kita tidak bisa jual seperti itu. Saya mau jual ke customer kan nanti kalau pakai, nanti kalau rusak kita jadi taruhan gitu ya. Jadi LED yang apa yang kita jual itu ya harus kita testing dulu. Ya mungkin kalau ini dijual di Eropa mungkin oke. Kenapa? Karena suhu di Eropa mungkin dingin ya, 20 derajat seperti itu ya. Di Indonesia kan negara tropis. Jadi negara tropis ini beda gitu ya. Dia terus macet, banyak macet gitu ya, banyak macet, panas ruang mesin, tidak ada sirkulasi udara. Nah, itu menyebabkan ini lebih cepat panas, cepat rusak gitu ya. Makanya kenapa saya tidak jual. Sebenarnya importirnya juga sudah nawarin gitu ya. Cuman ya itu kalau rusak saya istilahnya malu dengan diri sendiri gitu ya, merekomenkan orang tapi kok barangnya jelek ya, seperti itu. Ya, kita akan coba pasangkan, lihat sinar outputnya. Ini adalah fog lamp expander ya, asli Valeo. Kita akan lihat hasil output sinarnya ya. Ya, kita akan lihat output sinarnya. Ya. Outputnya seperti itu ya. Memang tebal sih di tengah. Saya akui tebal tuh di tengah ya. Lebar sekali tuh. Ini lihat yang paling kanan. Nah, ya ini senternya. Oh, habis ke kirinya ya. Ini paling kiri. Nah, ini senternya tuh, pusatnya di tengah ya. Padat juga kanan. Ya. Jadi saya selama 9 bulan itu pakai tipe ini, bro, ya. Ini harganya mahal, jujur terus terang, karena dia real 60 watt ya. Terbaca di wattmeter saya adalah 58. Ya. Saya akan ganti ini ke fog LED, tapi setelah nanti switch handle saya normal, ya. Sebagai bahan perbandingan kita akan teskan yang Cree ya, Cree XHP 70. Kita nyalakan dengan Cree XHP 70 asli ya, 40 wattan nih. Original, tidak di-upgrade ya. Nah, sudah masuk ya.
Kita akan tes nyala nih. Sebentar saya konekin dulu kabelnya. Ya, ini sudah nyala. Ya, Anda lihat outputnya. Ya, beda ya dengan tadi. Ini nggak begitu lebar loh. Ini segini ya dari kiri. Nah, tuh, segitu aja. Dan dia tidak ada titik spot lebih tebalnya ya. Jadi makanya LED itu cocok-cocokan bro di reflektor ya. Jadi LED itu adalah cocok-cocokan. Mana yang cocok? Ya, Anda harus menentukan gitu ya. Anda harus cari orang yang berpengalaman yang jual yang bisa membedakan itu gitu ya. Jadi ini XHP70 memang saya bilang bagus. Ya, selalu saya gembar-gembor XHP70, tapi XHP70 dipasang di sini buyar. Ya. Dia memang terang, tapi tidak bisa memfokuskan. Makanya selalu saya bilang LED bagus itu ada beberapa kategori. Satu, LED itu harus terang, wattnya besar. Kedua, LED itu harus bisa fokus. Itu ya, patternnya harus bagus gitu. Nah, dalam hal ini LED terang. LED ini wattnya gede, tapi dia tidak bisa memfokuskan di reflektor ini. Jadi hasilnya ya sama saja dengan jelek. Ya, seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang ngotot, bos pakai LED tipe ini aja. Ya terserah, beli aja. Kalau begitu tidak usah konsultasi dengan saya kan gitu. Saya sendiri pun juga begitu, mencari mana yang bagus ya. Mana yang bagus bohlamnya. Nah terakhir saya coba ini bagus bro, cuman panasnya terlalu berlebih. Ini aja dari tadi nyala aja sampai sekarang masih panas gitu ya. Jadi panas itu rawan resiko rusak, meredup ya. Nah ini adalah sistem-sistem conversion kit yang saya pakai di mobil sendiri expander gitu ya. Jadi Anda boleh lihat mobil saya pakainya LED apa gitu. Nah, sekarang saya sudah menemukan. Jadi kalau untuk saudara-saudara mau ya, hasil outputnya bagus, terang ya, belilah ini. Ya, saya sendiri di mobil expander pun akan saya pakai yang tipe begini. Fog LED housing. Kenapa? Karena efisiensinya gede. Ya, patternnya bagus, efisiensinya gede. Jadi efisiensi gede, jadi wattnya nggak perlu besar-besar, hemat listrik, tapi dia terang. Patternnya juga bagus. Bisa dua warna, bisa putih, bisa kuning, ada DRL juga gitu ya. Jadi saya bikin vlog ini adalah mobil sendiri punya gitu ya. Karena mobil sendiri saya kalau nanti videonya kita gabungkan, jadi dari awal adalah switch fog lamp saya rusak, jadi tidak bisa dimatikan dinyalakan. Saya harus mengganti dulu ke halogen untuk klaim ke dealer. Nah sudah normal, saya akan kembali lagi pasang ke sini gitu ya. Jadi awalnya adalah menggunakan LED ini karena dealer minta distandarkan, ya kita standarkan, sekalian kita bongkar, nanti kita pasang ke sudah benar kita pasang ke sini karena ini lebih efisien, lebih terang gitu ya. Bentuknya sama, pokoknya ini PNP sekali buat Mitsubishi Expander ya. Jadi nggak perlu khawatir outputnya gitu ya. Tapi memang harga ini adalah mahal, 2.280.000. Harga ini pun juga mahal bro, 2 jutaan bro ya. XHP70 juga mahal bro ya, hampir 2 juta ya yang original. Jadi pemilihan bohlam itu penting. Jadi nggak ada yang bilang bohlam ini universal buat mobil A, bisa buat mobil B, karena hasil outputnya berbeda-beda. Anda boleh bilang saya banyak ngomong, boleh bilang saya banyak bacot, ini itu terserah, tapi saya ngomong apa adanya ya. Buat Anda yang bisa menerima, ya saya berterima kasih. Buat Anda yang tidak bisa terima, ya terserah ya. Saya bikin konten ini istilahnya hanya untuk berbagi pengetahuan ya. Jadi jangan sampai Anda sebagai pembeli dibohongi oleh pedagang gitu ya. Karena semua bersaing ya. Ada yang jual LED garansi 2 tahun, itu kalau menurut saya bunuh diri.
si pedagangnya bunuh diri. Nah, kalau Anda yang beli, Anda juga pasti mungkin bisa rugi. Kenapa? Karena pabrik itu biasanya 1 tahun, tapi ya tergantung melego dan jumlah kuantiti, tapi umumnya 1 tahun, gitu ya. Takutnya Anda, dia jual bilang garansi 2 tahun, takutnya Anda pakai 3 bulan pun rusak, dia stok barangnya udah nggak ada. Nanti Anda dibilang, wah Pak, maaf Pak, barangnya habis Pak, maaf Pak, saya ganti tipe lain ya. Atau ya melarikan diri ya. Jadi hati-hati buat Anda yang mau beli LED, kalau garansinya terlalu lama dan garansinya juga tidak ada, istilahnya tidak ada importir besarnya, distributornya siapa itu ya. Jadi harus penting Anda harus tahu, karena ditulis 2 tahun pasti Anda terayu. Wah, 2 tahun nih bro, si Jungki cuma jual setahun, oh si Jungki cuma jual 6 bulan, dia 2 tahun, mending gue beli yang 2 tahun itu ya. Ada orang pikiran seperti itu, karena ada juga yang WhatsApp ke saya, si itu jual 2 tahun bro. Ya nggak apa-apa, kalau Anda yakin ya 2 tahun belilah dengan dia ya. Karena banyak juga pemain-pemain begini yang asal main nyemplung, dia sudah tahu ya hit and run gitu ya. Kalau saya tidak bisa hit and run, karena saya sudah 14 tahun bermain di lampu itu ya. Jadi nggak bisa bilang kita hari ini jualan besok tutup, itu nggak bisa, karena memang hobi saya di lampu ya. Saya juga tidak mau menyesatkan kalian sebagai pembeli gitu ya. Saya mau nama Jungki Wenas ini istilahnya, wih lu mau lampu ya lu beli dengan dia gitu ya. Saya mau seperti itu, rekomen ke rekomen gitu ya, rekomen dari teman ke teman, saudara ke saudara, atau dari mana ke mana gitu ya. Jadi jangan merusak nama malu kita ya. Oke, sekian curhat review saya jadi mengenai fog lamp ya. Saya kalau sudah pakai fog lamp, saya jarang pakai headlamp ya, terus terang aja. Jadi fog lamp sudah membantu untuk jalanan perkotaan. Tapi kalau headlamp kita nyalakan di tol boleh ya, kita ngebut full terang ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Kita lagi coba mau masang fog LED ya. Kita mau nyoba masang fog LED di mobil expander. Nah, ini kabel kuningnya kita udah tarik ya buat DRL. Kita nanti akan ambil dari DRL-nya di atas ya. Sambil ditonton. Jadi ini ada satu kabel ya. Ini kita akan sambungkan ke kabel kuning. Sedangkan yang soket ini kita akan langsung colok aja. Nah, kabel kuning ini adalah untuk DRL. Untuk DRL-nya kita harus ngambil setrum positifnya. Ya. Harusnya pakai soket supaya nanti bisa dilepas pasang, tapi saya pikir ya sudahlah, nyari soketnya lagi susah, jadi kita solasi saja. Oke, selesai. Lihat positif negatifnya. Positif pasti ketemu kabel yang lebih terang ya warnanya. Kalau hitam ketemunya pasti negatif. Tinggal colok. Kabel drivernya memang pendek, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi.
expander ini ada rangka ya. Jadi waktu itu kita upgrade modif Cree XHP 70 tak bisa masuk. Oh, terbalik bro. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Bautnya selesai. Gampang ya masangnya ya. Jadi kabel sebenarnya sih tinggal colok. Kalau DRL yang mau dinyalain kita harus connect kabel ke atas ya. Nah ini kabelnya nyambung ke atas. Nah ke atas ini nanti kita akan sambungkan ke DRL ya. Jadi Anda hanya perlu buka cover atas ya, cover atas. Ini mobil terus terang PSBB udah nggak pernah jalan, udah 3 bulanan nggak jalan kayaknya, makanya akinya saya cabut negatifnya. Dan sebelumnya fog lampnya error ya. Yang sebelah sana saya rasa sama lah masangnya, tapi kalau mau di videokan boleh, Anda mau nonton ya. Bentar saya rapikan dulu kabel DRL nya, pancingannya ke atas saya potong dulu. Nah ini yang agak sulit adalah Anda harus ngeluarin kabel gulungan ini di sini. Jadi dari atas nih, dari atas cari lubang-lubangnya supaya bisa keluar di situ. Dan memang agak sempit ya di expander ini, sulit ya. Saya stop dulu karena membuang waktu ya, bandwidth. Ini pak kabel pancingannya udah keluar ya. Tuh udah keluar. Masang sih tinggal TNT sebenarnya ya, Anda bisa sendiri. Bagusnya pakai soket memang. Selesai, tinggal dibaut, tinggal colok baut ya, sama. Positif negatif jangan lupa lihat di sini, ini positif. Nah ini begini karena kenapa, kabelnya lebih terang, satu hitam pasti negatif bro ya.
kurang pas nih. Selesai ya, jadi mesinnya sih sudah bisa langsung nyala ya. Kita akan coba nyala ini, cuma DRL nya belum ya. DRL nya harus kita konekin dulu, tapi kita akan tes dulu nyala nggak. Misalnya kalau sudah nyala, saya akan setting tinggi rendahnya dulu habis itu ya, karena kan kita nggak tahu ini kan settingan pabrik. Jadi kita akan setting tinggi rendahnya, masukkan obeng dari sini nih ya. Wah, saya terbalik masangnya. Ini untuk sebelah kiri, itu sebelah kanan. Bongkar dulu dah. Terbalik bro, kanan kiri lupa saya. Oke dah, saya tukar dulu ya. Ini untuk yang sebelah kiri karena setelannya di sini nih. Musinya di sini setelannya. Ya, jadi untuk Anda yang mau masang jangan lupa left dan right harus sama. Ya, kita bongkar dulu deh. Kacau. Tinggi rendahnya berbeda nih. Kanan rendah sekali, kiri tinggi sekali ya. Kita akan setting tinggi rendahnya. Caranya bagaimana? Masukkan obeng dari sini. Agak sulit ya sambil megang handphone sambil ini pakai tripod saja dah. Jadi ini ada lubang ya di sini nih. Agak sulit ya. Namanya juga aftermarket ya. Jadi biasanya sih kalau original tinggal masukkan obeng saja, putar gitu ya, dia langsung bisa ngegrip. Tapi ini kelihatannya nggak bisa nih ya, aftermarket namanya juga. Terpaksa kita mesti buka deh, buka lagi. Wah bener, oh bisa, ada sih cuman nah di sini ya setelannya tuh. Kita ini baru tahu nih saya nih. Ini nggak ngeplak nih, makanya perlu disetting lagi ya. Jadi buat Anda yang beli mulai saat ini kan saya sudah masang ya, jadi kita tahu kelemahannya apa. Jadi nanti perlu kita settingkan dulu nih kelemahannya apa, saya udah tahu ya. Karena saya waktu itu mau memasang fog lampnya, switchnya error, jadi saya nggak pasang-pasang gitu ya. Nah, kesempatan hari ini saya libur, saya mau masang gitu ya. Nah, saya baru tahu nih. Makanya barang yang apa yang saya jual kebanyakan tuh saya masang dulu sendiri, jadi tahu kelemahannya apa gitu ya. Nah, untuk yang sudah beli sebelum-sebelumnya saya nggak tahu tuh bener apa enggak nih ya. Namanya barang aftermarket ya begini dah. Jadi ini harus disetting dulu nih, nggak bener nih. Pantesan ini dia tinggi banget gitu. Nah ini nggak bener nih settingannya ya. Jadi makanya barang yang kita jual sebenarnya harus kita tahu dulu, kita pasang dulu diri sendiri, jadi tahu kelemahannya di mana gitu. Kalau nggak bakal tahu loh kalau saya nggak ini nih ya. Jadi ini ada permasalahan di settingannya, settingan untuk tinggi rendahnya. Makanya ini aftermarket ya, walaupun mereknya bagus pasti ada aja ya, itu seperti ini.
settingannya dari plastik nih, payah nih. Rawan selek. Oke lah, kita akan coba perbaiki dulu ya ininya nih. Nggak bener nih.